Hai, salam jumpa lagi ya. Masih di program yang sama, Travel Story Katolikpedia. Sejak terpilih pada 23 Desember 2020 lalu, Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Khalil Qomas dinilai sebagai sosok penuh toleransi dan menjunjung tinggi kemajemukan Indonesia. Dari ucapan hingga tindakannya mencerminkan bahwa dia adalah salah satu Menteri Republik Indonesia dalam Kabinet Jokowi yang berintegritas. Dia Menteri Agama semua agama. Bahkan di antara kita ada yang mengaku berasa kayak baru punya menteri agama setelah 75 tahun merdeka. Wah, kok bisa begitu ya? Kira-kira apa ya yang mengagumkan dari sosok Menak kita ini? Mari kita lihat. Kejutan terbaru Yakut Khalil yang hangat saat ini adalah menjadikan Candi Borobudur sebagai rumah ibadah bagi umat Buddha. Tak sekedar omongan, pria yang akrab disapa Gus Yakut itu menegaskan dirinya akan memfasilitasi umat Buddha dalam proses menjadikan salah satu wisata kebanggaan negara Indonesia itu jadi pusat ibadah umat Buddha. Rencana ini langsung disambut positif oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, yang juga sudah lama mengimpikan hal tersebut. Wow, kabar bahagia. Lalu, kejutan apa lagi, Min? Di awal tadi bilang banyak. Tenang, sini saya kasih tahu. Saya mengutip dari Matius 22 ayat 7 sampai 40. Saya catat tadi, kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu. Sebulan setelah menyandang status Menteri Agama Republik Indonesia, Gus Yakut menyambangi Gereja Katedral Jakarta. Minggu 24 Januari 2021 lalu, Gus Yakut bertemu dengan Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo. Perjumpaan yang sudah lama diimpikan itu menghadirkan kebahagiaan tersendiri. Kunjungan silaturahmi ini sudah lama saya rencanakan. Namun, karena padatnya kegiatan dan acara di Kemenak, baru sekarang bisa terwujud. Saya senang sekali bisa masuk ke sini. Sebelumnya saya hanya bisa melihat dari luar, kata Menak dalam keterangan persnya. Kedatangan tokoh muslim ini bertujuan untuk mengajak Kardinal Suharyo membahas masalah penguatan moderasi beragama atau dalam arti lain proses memahami agama satu sama lain secara adil dan seimbang. Rupanya ada kesan positif dari Kardinal Suharyo yang melekat erat di hati Gus Yakut. Saat memberikan pembinaan kepada ASN Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik di kantor Kemenak Jakarta, Menak Yakut mengulang pesan bermakna itu. Saat saya bertemu dengan Kardinal Suharyo, beliau menyampaikan bahwa umat Katolik adalah umat yang teratur dan taat hukum. Kami memiliki sistem tersendiri yang dapat mencegah umat Katolik melanggar hukum. Kisah Menak Yakut mengulang pernyataan Kardinal Suharyo. Saya jawab saat itu, wah, kalau memang seperti itu, maka biarlah umat Katolik menjadi contoh bagi umat-umat yang lain untuk masalah ketertiban dan taat hukum.
imbuh alumnus Universitas Indonesia itu. Agak sedikit langka jika kita menemukan seorang pemimpin non-Kristiani mengutip ayat Injil saat memberikan pidato di muka umum. Namun, kelangkaan ini berhasil dilunturkan oleh Menak RI, Gus Yakut. Menghadiri acara virtual Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia atau PGI, Menak Yakut mengutip sebuah ayat dalam Injil Matius. Jika tidak tepat, saya mohon maaf karena keterbatasan pengetahuan saya. Tapi menurut saya isinya ini sangat menarik dan ini merupakan ajaran universal bagi seluruh umat beragama. Saya mengutip dari Matius 22, 37-40. Saya catat tadi, kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Inilah hukum yang pertama dan paling utama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini tergantung semua hukum dan kitab para nabi. Kiprah Gus Yakut sebagai Menteri Agama RI ini melelehkan hati umat Nasrani yang selama ini oleh sebagian dari kita dijuluki kaum minoritas di negerinya sendiri, negeri Bhinneka Tunggal Ika. Sehari usai dirinya resmi dipilih sebagai Menteri Agama RI oleh Presiden Joko Widodo, Gus Yakut mengejutkan umat Kristiani dengan ucapan Natal sangat khas Kristiani, layaknya diucapkan oleh pemimpin agama Kristen sendiri. Adem banget rasanya. Pria asal Rembang ini mewarnai kalimat ucapannya dengan mengutip tema Natal tahun 2020 yang dikeluarkan PGI dan KWI, yakni mereka akan menamai dia Immanuel, dikutip dari Matius bab 1 ayat 23. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, umat Kristiani yang saya kasihi, Natal tahun ini mengusung tema mereka akan menamakan dia Immanuel. Mereka akan menamakan dia Immanuel. Menurut kacamata Gus Yakut, tema Natal tersebut mengingatkan semua umat Kristiani bahwa penyertaan dan pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa ada dan menaungi kita. Bahwa dalam situasi pandemik atau kondisi sesulit apapun, umat Kristiani harus tetap berharap dan berpegang teguh pada Tuhan. Dalam video yang diunggah Kementerian Agama RI itu, ia juga mengingatkan kita akan hukum utama dalam ajaran Kristiani, cinta kasih. Yesus lahir sebagai sosok yang sederhana, penuh cinta kasih dan perhatian kepada kaum lemah. Maka, Gus Yakut mengajak umat Kristiani untuk merayakan Natal di tengah pandemi ini secara sederhana, lebih menekankan persekutuan dan berbagi kasih di tengah keluarga. Ucapan Natal yang syarat makna itu juga disampaikan secara pribadi lewat akun Twitternya. Lebih dari kejutan-kejutan ini, umat Nasrani menganggap terpilihnya Gus Yakut kemarin adalah kado Natal terindah. Terima kasih Bapak Joko Widodo. Terima kasih Bapak Yakut Khalil Qomas. Itulah contoh hidup bersama dalam perbedaan yang luar biasa dari Menteri Agama kita. Semoga amin kita menemani karya-karya beliau.
Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.